Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenankan saya mewakili tim doa Wihara Budayana Surabaya mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian Bapak Lim Halim meninggalkan kita semua. Perpisahan dengan orang yang kita cintai bukan merupakan satu hal yang mudah untuk dilalui. Namun di sisi lain, hal tersebut juga tidak dapat dihindarkan. Kita semua yang telah mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian. Bukan hanya manusia, sama juga seperti bunga-bunga yang ada di sekitar kita pada hari ini, yang menghiasi altar dan peti jenazah almarhum dengan indah. Kita juga bisa melihat bagaimana bunga-bunga ini kuncup, mekar, dan layu. Yang mana ini mengingatkan kepada kita bahwa segala bentuk kehidupan pasti tidak luput dari kematian. Bagi sekuntum bunga, masa hidup yang singkat, masa-masa di mana sekuntum bunga boleh mekar, adalah masa di mana sekuntum bunga boleh mempersembahkan keindahannya kepada siapa saja yang melihatnya. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Semasa kita hidup adalah masa-masa terbaik bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik yang dapat kita persembahkan untuk sesama dan untuk alam semesta. Dan itu adalah waktu yang singkat, yang berharga. Karena waktu hidup kita dibatasi oleh kematian. Bagi mereka yang telah mendahului kita, masih ada kesempatan bagi almarhum untuk dapat melakukan kebajikan, tentunya bukan dengan tubuh fisiknya yang telah lapuk, yang sudah ditinggalkan, yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali, tetapi menggunakan tubuh yang berbeda. Dan apakah tubuh yang berbeda itu? Itu adalah tubuh kita yang masih hidup, yang semasa hidup beliau pernah berelasi dengan kita. Apalagi di sini juga saya melihat ada anggota keluarga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya sebesar-besarnya untuk anggota keluarga yang sekalipun berbeda keyakinan namun berkenan untuk menyelenggarakan upacara terakhir bagi almarhum Bapak Lim Halim dalam keyakinannya secara agama Buddha. Ini adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum secara biologis punya hubungan darah. Artinya secara fisik itu terkait satu sama lain. Ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah di antara Anda dan almarhum. Artinya ketika tubuh fisik almarhum sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk berbuat kebajikan, maka tanggung jawab Anda lah untuk berbuat kebajikan dengan membawa serta nama beliau. Dalam tradisi Buddhis kami menyebutnya pelimpahan jasa. Ya. Jadi dari yang hidup kepada yang telah meninggal. Salah satu alasan di mana pelimpahan jasa ini dapat dilakukan adalah karena adanya hubungan antara yang
meninggal dan yang masih hidup. Bagaimana dengan mungkin para relasi di sini yang hadir yang tidak berhubungan kerabat dengan beliau? Anda terkait dengan almarhum secara batin. Mungkin banyak kenangan-kenangan, memori-memori semasa beliau hidup ketika berelasi dengan Anda. Banyak mungkin perkataan, pikiran, perbuatan beliau yang menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Oh, kok baik sekali ya yang dilakukan oleh almarhum. Saya ingin melakukan kebaikan seperti beliau. Di situ Anda punya jalinan secara batin dengan almarhum. Dan Anda juga dimungkinkan untuk melakukan pelimpahan jasa bagi almarhum. Apa pentingnya pelimpahan jasa? Tentunya kita semua sepakat bahwa jasa kebajikan seseorang, baik yang dilakukan semasa hidupnya maupun yang dilakukan oleh kerabat, relasi yang masih hidup setelah almarhum meninggal, itu akan mengantarkan beliau menuju kondisi yang lebih berbahagia. Kita menyebutnya alam bahagia, surga. Pengondisian agar almarhum terlahir di alam bahagia juga dapat kita lakukan selain dengan berbuat kebajikan dan mengatasnamakan almarhum. Kita juga dapat saling membahagiakan satu dengan yang lain. Kerabat yang ditinggalkan ketika melihat bahwa ada bagian juga dalam diri almarhum, di dalam diri kerabat, dalam diri kita dan kerabat lain yang ditinggalkan, maka di situ ketika kita ingin membahagiakan almarhum, salah satu cara terbaik adalah dengan membahagiakan mereka yang masih hidup. Karena saya yakin almarhum juga akan tersenyum bahagia melihat kebahagiaan kerabat yang ditinggalkan. Akan tetapi ketika terjadi konflik di antara saudara, ketika terjadi ketidakrukunan di antara saudara-saudara yang ditinggalkan, saya yakin almarhum juga tidak menghendaki hal yang demikian itu. Maka cara terbaik bagi kita yang masih hidup untuk mengondisikan almarhum terlahir di alam bahagia adalah dengan berbuat kebajikan, dengan menyadari bahwa ada almarhum hadir di dalam diri kita, dan juga dengan mengondisikan kebahagiaan sesama kerabat yang ditinggalkan, sehingga almarhum boleh turut berbahagia. Terakhir, marilah kita melepas kepergian almarhum Bapak Lim Halim dengan harapan semoga jasa-jasa kebajikan beliau yang dilakukan semasa hidupnya, sekaligus jasa-jasa kebajikan kita yang kita limpahkan untuk almarhum, dapat mengondisikan beliau terlahir di alam yang lebih berbahagia. Bapak Lim Halim yang kami cintai, ketahuilah, tubuh ini bukanlah engkau. Engkau tidak terbatasi oleh tubuh ini. Engkau adalah kehidupan tanpa batas. Engkau tak pernah dilahirkan dan engkau tak pernah mati. Lihatlah samudra luas yang membentang. Lihatlah langit biru bertabur bintang-bintang, yang adalah pengejauhan tahan dari batinmu yang sejati. Sejak sebelum bermulanya waktu, engkau telah bebas.
Kelahiran dan kematian hanyalah merupakan pintu-pintu yang harus engkau lalui, yang juga adalah jejak-jejak langkah suci dalam peziarahanmu. Kelahiran dan kematian adalah sebuah permainan. Terima kasih telah bermain bersama kami. Terima kasih telah bergandengan tangan bersama kami. Sekarang saatnya kami mengucapkan salam perpisahan. Selamat jalan Bapak Lim Halim, sampai kita berjumpa kembali. Kemarin kita pernah bertemu, hari ini kita bertemu, esok kita akan bertemu kembali. Kita akan senantiasa bertemu dalam setiap saat kita bertemu satu sama lain dalam segala bentuk kehidupan. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sa.